Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat sapaan inspiratif Klasis Pulau Jawa dari Gereja Toraja Jemaat Batam. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara dan berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami di dalam Yesus Kristus. Karena berkat kemurahan-Mu, sehingga pagi ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua, terangi hati dan pikiran kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh mengerti, memahami apa arti dan makna kehidupan kami. Dan kami tetap tegar, kuat, dalam menjalani kehidupan dan menata hari esok penuh harapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup dan benar, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini, apakah arti hidupmu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita ditanya, apa arti hidupmu? Pasti kita akan memberikan jawaban yang bervariasi. Mungkin ada di antara kita yang memandang dan memahami hidup ini bagaikan roda yang kadang di atas, kadang di bawah. Mungkin juga ada yang memandang dan memahami hidup ini ibarat permainan kartu yang jika dimainkan dibagi-bagi. Yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak metafora atau perlambangan tentang hidup. Dan metafora atau perlambangan tentang hidup itu bukan hanya dinampakkan melalui cara hidup, tetapi juga terucap. Misalnya, orang yang memahami hidup sebagai pesta, maka nilai utamanya dalam hidup ini adalah untuk bersenang-senang. Orang yang memahami hidup sebagai balapan, maka ia akan menghargai kecepatan dan mungkin sering tergesa-gesa dalam hidupnya.
Orang yang memandang hidup sebagai sebuah pertandingan, ia akan tekun berjuang untuk menang. Namun dalam metafora hidup ini, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, bahwa janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ada 3 hal yang Alkitab gambarkan tentang hidup. Yang pertama, hidup adalah suatu ujian. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, hidup di bumi adalah suatu ujian. Sebab di bumi ini Allah terus menguji karakter kita, iman kita, ketaatan kita, dan kasih kita. Ada kurang lebih 200 kali kata dalam Alkitab tentang pencobaan, tentang pemurnian, dan ujian. Abraham diuji, Ishak dipersembahkan, Yakub diuji untuk dapat Rahel. Adam dan Hawa diuji di Taman Eden. Ayub diuji dengan kehilangan semua yang dimilikinya. Itu artinya Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa setiap kejadian dalam hidup ini memiliki arti penting untuk peneguhan hidup beriman kita. Bahwa di balik pergumulan-pergumulan itu, Allah menghendaki supaya kita lulus dalam ujian kehidupan ini. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 mengatakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah sebabnya Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Hidup adalah suatu kepercayaan. Talenta, harta, jabatan, tenaga, kepintaran, waktu, itu adalah pemberian Allah yang dipercayakan bagi kita. Dalam Mazmur 24 ayat 1 berkata, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Allah mengaruniakan bumi dan semua yang kita butuhkan supaya kita dapat memuliakan Tuhan. Yang ketiga, hidup adalah penugasan sementara. Dalam Mazmur 119 ayat 19 Daud katakan, aku ini orang asing di dunia, bukan pendatang asli. Karena itu dalam Mazmur 39 ayat 5, doa Daud adalah, ajar aku untuk mengerti tentang hidup ini. Ini menggambarkan bagi kita bahwa bumi bukanlah rumah terakhir kita. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, janganlah kita terlalu terikat pada dunia dan melupakan tujuan akhir dari hidup kita. Karena di dunia ini pasti kita tidak akan bertahan dengan sempurna. Suatu saat kita pulang dan hilang dari dunia ini. Yakobus dalam bacaan kita tadi mengatakan bahwa kita ini ibarat uap yang sebentar saja kelihatan. Lalu pertanyaannya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana memaknai hidup di balik pergumulan ini? Bagaimana kita memaknai hidup di dunia yang adalah sementara ini? Agar nampak selalu indah dan menyejukkan. Dan ketika kita pulang ke dunia yang kekal, kita berada dalam hidup persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ayat 15 pembacaan kita tadi mengatakan, seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup, berbuat ini dan itu. Artinya apa? Seharusnya kita mempercayakan masa depan seutuhnya dan mutlak kepada Allah. Bahkan Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22 mengatakan, Paulus mengajar kita bagaimana memaknai hidup ini. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah. Ada satu pujian yang sangat lazim, yang mungkin bisa menjadi inspiratif buat kita dalam memaknai hidup yang Tuhan percayakan ini. Dalam memaknai segala pergumulan-pergumulan hidup di dalamnya. Dan juga memaknai tanggung jawab kita di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan ini. Lagu yang sudah lazim kita dengarkan, yang sering kali kita nyanyikan, yang mengatakan hidup ini adalah sebuah kesempatan. Karena itu, selagi kesempatan ini diberikan, teruslah menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan, kami renungkan bersama pada pagi ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan ini boleh menjadi inspirasi bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi semangat bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, dalam menyikapi berbagai persoalan dan tantangan-tantangan di dalamnya, sehingga kami pun boleh menjalani semuanya itu di dalam tuntunan dan penyertaan kasih Tuhan sendiri. Mampukan kami ya Bapa untuk memaknai hidup anugerah-Mu dengan berbagai yang Tuhan izinkan terjadi di dalamnya, sehingga kami tetap menjadi orang yang semakin berkenan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kami Yesus Kristus menguatkan kami, memampukan kami oleh kuasa Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami, membawa kami semakin hari mengasihi Engkau di dalam persekutuan dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.